Lampung Utara, Pewarta Investigasi News TV. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Muhammad Erwin Syah akhirnya ditetapkan tersangka Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Penetapan tersangka itu ditandai dengan pada saat dirinya keluar dari gedung Kejaksaan Negeri Kota Bumi Lampung Utara, selain kedua tangannya dipasang di borgol, terlihat juga dia dikenakan rompi berwarna orange. Dengan dikawal sejumlah aparat kepolisian dan pihak kejaksaan, Muhammad Erwin Syah naik ke kendaraan tahanan menuju rumah tahanan kelas 2B Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara. Diketahui penahanan itu lantaran terkait dugaan korupsi jasa konsultansi dan konstruksi tahun anggaran tahun 2021 sampai tahun 2022, yang mana setelah sebelumnya pihak Kejaksaan Lampung Utara juga telah menetapkan tersangka kepada pihak rekanan Kepala LPTS dari Universitas Swasta Bandar Lampung UBL beberapa hari lalu. Dalam konferensi pers, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Muhammad Farid Rumdana menerangkan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ME, tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara menyimpulkan didapati dua alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP, kemudian meningkatkan status saksi ME sebagai tersangka. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp202.709.549,60 berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung nomor P03 SRS-238 PW tanggal 8 Mei tahun 2024, 22 Februari 2024. Tersangka ME dikenakan pasal 21 KUHP. Dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara sesuai surat perintah penahanan nomor Prim 11359 PRLITER pukul 8.13 FD tanggal 1 April tahun 2024. Tanggal 3 Mei tahun 2024 penyidik melakukan penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 3 Mei tahun 2024 tanggal 22 Mei tahun 2024. Jenis penahanan rumah tahanan pada rumah tahanan kelas UB Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara. Hasil kegiatan penyidikan hari ini dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi jasa konsultansi konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun 2021-2022, bahwa hari ini agenda pemeriksaan adalah pemeriksaan saksi atas nama ME. Dalam hal ini ME menjabat sebagai inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, bahwa dalam kegiatan jasa konsultansi konstruksi ini saudara ME itu menjabat sebagai KPA sekaligus selaku PPK, bahwa hasil penyidikan tadi tim sudah melakukan ekspos, dinaikkan ke tahap peningkatan status terhadap saksi ME ini, bahwa kami sudah menetapkan saksi ME ini sebagai tersangka dalam perkara ini, dan kami sudah melakukan penahanan terhadap tersangka ME selama 20 hari di rutan Kota Bumi, bahwa hasil pemeriksaan dari tim penyidik dalam perkara ini sudah menetapkan 2 orang tersangka. Kemarin kita sudah menetapkan dan menahan Kepala LPTS UBL berinisial RHP, dan hari ini sudah menetapkan saudara ME selaku tersangka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon kepada semua pihak bahwasannya proses penyidikan ini, penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional, dan tentunya
mari kita sama-sama dukung penegakan hukum di Kabupaten Lampung Utara. Demikian. Terima kasih. Untuk nilai kerugian sesungguhnya berapa, Pak? Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Lampung sebesar sebesar 202.709.549,60. Pak Kajari, apakah ini saksi terakhir atau masih ada saksi lagi yang akan diperiksa? Jadi tentunya setelah melakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka, maka nanti tim penyidik akan mengagendakan untuk pemeriksaan para tersangka. Pak Kajari tadi ada apa kesehatan tersangka juga diperiksa tadi, Pak? Sudah, tadi sudah diperiksa oleh dokter dan dinyatakan sehat. Pak Kajari, diperiksa Pak Kajari. Tersangka ini apakah ada penambahan? Kerugian 202 juta Pak Kajari. Dari 200 juta itu layak tidak Pak Kajari? Kalau menurut dari sisi hukumnya itu harus dinaikkan di penyidikan dan harus ditahan Pak Kajari. Maksud arahan aja. Tentunya ini kita berbicara bahwa dugaan berdasarkan hasil penyidikan sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup dengan kerugian negara, adanya beberapa keterangan ahli dan seluruh saksi-saksi yang sangat didukung, maka kami menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dan tentunya kita di sini harus berpikirnya bahwasannya dugaan para pelaku ini tentunya sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ada perbuatan melanggar hukum dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Pak Kajari, berapa total konstruksi ini sehingga mengakibatkan korupsi, apa yang dilakukan selanjutnya? Tentunya ada beberapa hal. Pada saat proses penyidikan kami sudah sampaikan bahwa pelaksanaan daripada kegiatan itu berdasarkan hasil penyidikan tentunya saya tidak akan terlalu rinci, tapi secara garis besar bahwa adanya kegiatan, item kegiatan yang pada pelaksanaannya ada yang tidak dilaksanakan, tapi oleh tersangka ME tetap dibayarkan, sehingga kami menetapkan sebagai tersangka. Berarti yang bagian yang fiktif ya? Fiktif ya Pak ya? Nanti silakan saudara menunjukkan sendiri. Apakah ada tersangka lain Pak Kajari? Untuk tersangka lain ada nggak Pak? Selain kedua orang ini? Hasil pengembangan nanti akan kita dalami terus. Terima kasih.